Selamat datang di perjalanan periodisasi Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Sudah siap memulai petualangan? Jadi ceritanya begini, tahun 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kedua, pembubaran konstituante. Ketiga, dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Tujuannya karena badan konstituante yang tugasnya membuat konstitusi baru gagal total. Udah rapat berkali-kali, nggak juga ada hasil. Akhirnya Soekarno bilang, udah deh, kita balik lagi aja ke UUD 1945. Soekarno juga memanfaatkan dekret ini untuk memperkuat posisi politiknya dan memusatkan kendali dalam pengambilan kebijakan nasional. Dekret ini juga menjadi tonggak perubahan dari demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin. Sebelum semua perubahan ini, Indonesia sebetulnya mempunyai bentuk negara yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi, presiden adalah pemimpin negara yang mempunyai kekuasaan besar. Tetapi di masa Orde Lama, kita malah menjadi lebih dekat dengan sistem parlementer dan bahkan ke arah demokrasi terpimpin yang menyebabkan penyelewengan dari prinsip Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya mengedepankan sistem presidensial. Meskipun begitu, pemusatan kekuasaan di tangan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin membuat kita semakin jauh dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga yang kemudian membuka jalan bagi sistem yang lebih otoriter. Demokrasi terpimpin dianggap sebagai bentuk demokrasi yang tidak sepenuhnya demokratis karena kekuasaan hanya berpusat di tangan presiden. Sistem ini juga dikritik karena kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Setelah mengeluarkan dekret presiden, Soekarno langsung membentuk Depernas atau Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959. Tujuannya untuk merancang pembangunan nasional dan memperkuat ekonomi Indonesia supaya lebih mandiri dan tidak bergantung dengan pihak asing. Mereka merancang rencana pembangunan semesta berencana yang menjadi dasar pembangunan ekonomi jangka panjang. Di tahun 1960, Soekarno melakukan langkah yang cukup mengejutkan dengan membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Alasan utamanya adalah karena DPR ini menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Soekarno. Soekarno merasa DPR ini menghalangi langkah-langkahnya dalam menerapkan demokrasi terpimpin. Setelah membubarkan DPR, Soekarno mendirikan DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang lebih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. DPR-GR ini didominasi oleh orang-orang sejalan dengan Soekarno, terutama dari kalangan pendukung demokrasi terpimpin dan PKI. Langkah ini memperkuat kekuasaan Soekarno, tetapi juga menambah ketegangan dalam politik. Banyak pihak merasa langkah ini mengurangi peran rakyat dalam pemerintahan. Namun, langkah ini tetap mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa pembubaran DPR mengurangi hak-hak rakyat untuk memilih secara bebas. Inilah bagian dari perjalanan Indonesia di bawah demokrasi terpimpin yang terus menempatkan Soekarno di pusat kekuasaan. Tetapi, di sisi lain, Indonesia sempat menjadi pusat perhatian dunia loh. Kita jadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Ini gerakan yang bilang, kita netral aja deh di perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Gerakan non-blok adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 untuk mewakili negara-negara yang tidak berpihak dalam perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Gerakan ini bertujuan untuk menekankan netralitas dalam konflik global
menekankan solidaritas antara negara-negara berkembang, kerjasama ekonomi, memperjuangkan ketidakadilan global, menolak imperialisme, dan mendukung penyelesaian konflik melalui dialog damai. Di tahun 1961, Soekarno menyerukan Trikora atau Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Soekarno menilai Belanda tidak mempunyai hak untuk tetap menduduki Irian Barat. Maka, dalam pidatonya di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, ia mengumumkan Trikora sebagai seruan perjuangan rakyat Indonesia. Trikora ini juga membawa Indonesia ke dalam ketegangan militer. Indonesia mengerahkan berbagai upaya, baik diplomasi maupun militer, untuk menunjukkan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Akhirnya, setelah berbagai perundingan dan tekanan internasional, Irian Barat resmi bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963. Tetapi tidak hanya mengurus urusan dalam negeri, Soekarno juga menyuarakan gerakan Ganyang Malaysia pada tahun 1963. Konfrontasi ini terjadi karena Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai rencana neokolonial Inggris. Konfrontasi ini menyebabkan renggangnya hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Selain itu juga menyebabkan macetnya pembangunan yang seharusnya digiatkan oleh Soekarno. Oh iya, Indonesia pernah keluar dari PBB loh. Tepatnya pada 20 Januari 1965. Ini terjadi karena PBB mengakui kedaulatan Malaysia. Tetapi, setelah ditandatanganinya Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966 dan konfrontasi Malaysia berakhir, Indonesia memutuskan masuk kembali menjadi anggota PBB. Di tahun 1963, MPRS mengadakan sidang umum pada 15 sampai 22 Mei. Di sini, mereka mengeluarkan keputusan penting, yaitu mengangkat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Penetapan ini didasari keyakinan MPRS bahwa Soekarno adalah sosok pemersatu bangsa dan memiliki visi yang kuat untuk Indonesia. Namun, tentu saja, ini juga mendapatkan kritik, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai presiden seumur hidup, Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tetapi, kondisi ini juga membuat stabilitas politik menjadi goyah, dikarenakan kurangnya ruang bagi kepemimpinan baru. Tetapi, masalah ekonomi mulai datang. Inflasi melambung tinggi, bahkan mencapai 600% loh. Ini karena defisit anggaran yang besar dan pencetakan uang secara berlebihan, tanpa diimbangi dengan produksi barang dan jasa yang memadai. Hutang luar negeri yang besar juga menjadi salah satu penyebab. Adanya proyek-proyek besar yang kurang terencana membuat pemerintah kesulitan membayar hutang. Apalagi pendapatan negara menurun dan inflasi semakin tinggi. Akibatnya masyarakat mengalami kemiskinan, harga barang kebutuhan pokok meroket, tingkat pengangguran pun juga malah semakin tinggi. Ketegangan semakin memuncak. Pada tahun 1965, PKI mempunyai ambisi yang sangat besar. Mereka ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis yang tentu saja sangat bertentangan dengan dasar negara kita. Untungnya, Angkatan Darat bisa mengambil alih dan menggagalkan upaya kudeta PKI ini. Ideologi komunis ini dianggap sebagai ancaman laten, bisa muncul kapan saja, dan jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa memahami dan menjaga makna Pancasila. Karena itu adalah dasar negara kita yang tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Nah, Presiden Soekarno berusaha menyatukan PKI dan Angkatan Darat, yaitu melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tetapi ketegangan tetap saja terjadi. Hingga terjadilah aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira yang terjadi pada malam 30 September 1965. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Lejen R. Suprapto, Lejen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo,
dan terakhir adalah Kapten Pierre Tendian. Malam itu mereka diculik oleh pasukan yang dipimpin oleh PKI dan dibawa ke tempat yang dikenal sebagai Lubang Buaya. 6 jenderal dan 1 perwira tersebut dibunuh dengan kejam dalam waktu 6 jam dalam satu malam dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Aksi penculikan dan pembunuhan ini merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia. Setelah kejadian tersebut, ketegangan politik semakin meningkat dan Angkatan Darat mulai mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Jenderal Soeharto segera mengambil alih kendali militer dan memulai operasi pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisannya yang ada di berbagai daerah. Akibatnya, terjadilah pembantaian massal terhadap simpatisan PKI di berbagai daerah dengan perkiraan korban yang mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jiwa. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September oleh PKI atau G30S PKI yang menjadi babak kelam dalam sejarah Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dalam surat tersebut, Soekarno memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia, yang saat itu sedang dilanda ketidakstabilan politik dan sosial pasca G30S PKI. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Soeharto untuk memperkuat posisinya dan mengambil alih kekuasaan. Peristiwa inilah yang menandai berakhirnya era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno dan memulai era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, itu tadi perjalanan periodisasi pada masa Orde Lama. Penuh perjuangan dan pengorbanan banget ya. Sampai jumpa lagi. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang